Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Fans Girl. Menceritakan tentang seorang fans garis keras yang benar-benar menyukai idolanya. Dia sampai mengikuti idolanya secara diam-diam sampai ke rumahnya. Dan pada akhirnya dia pun ketahuan tuh. Dan ketika ketahuan, di sanalah dia mengetahui bahwa semua yang dilakukan oleh idolanya itu berbanding terbalik dengan fakta. Antara di film dengan kehidupan nyata tidak sesuai. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang siswi cantik bernama Jane. Jane yang kala itu sedang berada di angkutan kota. Ia pun terpantau sedang menonton film yang diperankan oleh idolanya bernama Paulo. Lantas ketika di kelas dia pun membaca sebuah artikel kalau Paulo idolanya tengah melakukan meet and greet di sebuah mall. Akhirnya karena enggak mau ketinggalan dan sangat ingin melihat idolanya tersebut, Jane pun memutuskan untuk cabut sekolah di jam istirahat. Padahal setelah istirahat tersebut ada ujian akhir sekolah yang cukup penting bagi keberlanjutan sekolahnya. Singkat cerita, Jane pun begitu bahagia bisa menyaksikan secara langsung idolanya itu. Ia pun bernyanyi dengan jarak yang sangat dekat kali itu. Aksi kedipan mata dari Paulo pun membuat si Jane ini seketika kelepek-kelepek dengan tatapannya. Melihat tatapan manisnya Paulo dengan lawan mainnya di film terbaru, itu pun membuat semua orang menjadi histeris akan keromantisannya mereka berdua. Jane pun menganggap bahwa Paulo adalah pria yang sangat sempurna di matanya. Lalu di saat Paulo hendak akan pulang, Paulo terlihat dikelilingi oleh kerumunan penggemarnya. Namun di sini saking sukanya dengan Paulo, si Jane pun malah bertindak di luar nurul dengan menaiki mobil milik idolanya tersebut yang kebetulan berjenis double cabin. Karena kebanyakan di Filipina atau Thailand itu mobil kabin sangat banyak berseliweran. Saat itu Jane sebenarnya cuma mau tahu di mana sebenarnya idolanya itu tinggal. Karena diketahui si Paulo ini memang merupakan sosok idola yang cukup tertutup. Lantas di tengah perjalanan Paulo pun memberhentikan mobilnya. Ternyata dia mau numpang pipis di pinggir jalan. Jane pun melongo melihat ternyata aset milik si Paulo ini sangatlah jumbo. Lantas ia pun mulai memfotonya dan mengirimkan gambar tersebut kepada temannya sendiri, sembari berkata bahwa pusakanya lah sangat besar di dunia. Namun sayangnya pesannya nggak kekirim karena kuota si Jane ini habis. Dan sembari terus melihat foto pusakanya, Jane pun akhirnya tertidur pulas. Lantas di malam hari mobil pun berhenti di sebuah rumah yang sangat mewah namun gelap banget. Kayaknya ini rumah udah nggak keurus gitu dan udah lama kosong. Jane pun langsung masuk secara perlahan dan kebetulan pintunya enggak terkunci. Dia pun melihat-lihat seisi rumahnya sampai dia pun berpapasan dengan idolanya. Namun Jane ini malah dikira maling. Karena Jane lari, Paulo pun meneriakinya. Lantas ketika udah kepepet barulah Jane bilang kalau dia adalah penggemar berat dari si Paulo. Dia pun mengatakan kalau dia udah menonton semua film-film sejak Paulo berkarir sampai yang kemarin baru tayang tuh. Dia pun hari ini rela nggak ikut ujian cuma buat bisa datang ke meet and greet-nya si Paulo ini. Dan akhirnya setelah menyebutkan semua itu, Paulo pun akhirnya yakin kalau dia adalah fans beratnya. Jane lalu diajak masuk ke rumahnya. Dan atas kejadian tadi Jane pun cepat mengalami luka dan dia diobati oleh si Paulo tersebut. Jane pun berhayal kalau dia dan Paulo ada di suatu scene dan mereka memainkan film yang sama. Jane benar-benar ngerasa bahagia banget. Dan saat itu karena bisa diobati oleh idolanya sendiri. Lantas setelah beres dan karena sekarang sudah larut malam, Paulo pun memintanya untuk beristirahat di kamar aja. Sementara si Paulo akan istirahat di sofa. Dia pun bilang kalau besok dia akan mengantarnya ke stasiun terdekat agar si Jane ini nggak kesasar. Karena memang daerahnya itu memang lumayan terpencil guys. Sampai sejauh ini Jane pun masih percaya kalau idolanya itu benar-benar orang baik. Bahkan ketika Jane mengajaknya untuk beristirahat di kamar yang sama, Paulo tetap menolaknya. Entahlah, mungkin karena si Jane ini masih kecil.
Lantas di tengah malam Jane yang gak bisa tidur pun lalu turun ke bawah. Ia pun melihat Paulo yang sedang tertidur di ruangan tamu. Secara diam-diam Jane pun berselfie bersamanya hingga membuat Paulo terbangun dari tidurnya. Akhirnya karena Jane bilang kalau dia nggak bisa tidur, Paulo pun mengajaknya mengobrol. Jane pun ditawari minum-minuman cantik sama Paulo. Jane sebenarnya anak baik-baik, dia juga nggak pernah minum sama sekali. Tapi kali ini ia menerima tawaran Paulo dengan senang hati. Ia pun ikut minum. Mereka pun ngobrol semalaman tuh. Dan akhirnya setelah banyak cerita mereka pun mulai pusing. Jane mengaku bahwa Paulo adalah orang yang sangat ramah. Dia pun diajakin foto-foto dan kasih poster yang ada tanda tangannya si Paulo tersebut. Mereka pun dengan cepat menjadi sangat akrab dan benar-benar nih, mereka itu bahagia banget kelihatannya. Dan sampai-sampai ia pun berhayal lagi nih kalau si Jane adalah kekasihnya si Paulo. Lantas setelah itu Jane pun jackpot karena udah terlalu pusing tuh. Dan ketika itu Paulo pun langsung memintanya untuk istirahat saja. Jane yang malam itu udah gak bisa gerak sama sekali karena terlalu banyak minum. Ia pun setengah sadar kala itu. Ia melihat si Paulo ini memasuki kamarnya dan memberikan selimut. Tapi si Jane ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi karena terlalu pusing. Jane pun masih belum sadar. Namun dari wajahnya menunjukkan kalau dia lagi menikmati kekilafan yang dilakukan oleh si Paulo. Dan lantas setelah Paulo selesai melakukan turnamennya, dia pun sadar kalau Paulo meninggalkan kamar. Lantas pada keesokan paginya Jane pun terbangun sudah dalam keadaan tanpa armor sama sekali. Mereka lalu mengobrol sembari memakan roti. Dari wajahnya Jane terlihat enggak berekspresi sama sekali, sama seperti sebelumnya. Dan dia juga mulai murung tuh. Lantas setelah beres sarapan, Paulo pun langsung mengantarkan Jane untuk ke halte terdekat. Selama perjalanan Jane masih aja nih enggak bisa berkata sedikit pun. Dan sampai akhirnya di pinggir jalan terlihat sebuah keluarga muda yang mana tengah menggendong seorang anak. Melihat hal itu Paulo pun tiba-tiba kesal dan seakan-akan gak terima tuh. Dan sepanjang perjalanan itu dia pun terus berkata kasar tanpa alasan yang jelas. Hal itu pun membuat Jane sangat takut dan akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Awalnya Paulo gak mau cerita apapun. Namun akhirnya dia tenang. Paulo pun mulai berkata bahwa wanita tadi adalah seseorang yang pernah tempur dengannya. Dan itu yang dibawa adalah anaknya. Mendengar hal itu Jane pun syok berat. Dia nggak menduga bahwa idolanya benar-benar sama aja kayak cowok-cowok nakal di luar. Dan Jane pun benar-benar sedih. Apalagi semalam Jane baru saja menerima asupan dari si Paulo itu. Dan akhirnya karena terus menangis, si Paulo ini pun memberhentikan mobilnya dan cerita kalau sebenarnya ia mencintai wanita tadi. Dia pun meminta maaf kalau udah lepas kontrol dan marah-marah nggak jelas. Sampai sejauh ini Paulo tuh masih ngira kalau si Jane pasti nggak tahu apa yang dilakukannya semalam. Jane kemudian ditawari untuk sebat. Dan ketika itu Jane pun cerita sebenarnya keluarganya sendiri hancur karena orang ketiga. Kini kedua orang tuanya telah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Namun enggak dengan si Jane. Ia benar-benar terlantar atas perpisahan mereka. Apalagi ibunya benar-benar gak perhatian. Dan akhirnya karena tak ingin bertemu dengan orang tuanya, Jane pun memutuskan untuk menunda kepulangannya dan meminta Paulo untuk memutar balik, lalu menuju ke rumahnya lagi. Paulo pun dengan senang hati menurutinya. Singkat cerita, mereka sudah tiba di rumah. Paulo pun mencoba menghibur Jane dengan memberinya minuman. Dan ketika itu si Paulo tuh lagi sebat dan dia menggunakan bubuk bahagia. Jane pun lalu bertanya apa efek dari itu. Paulo pun menjelaskan semua tergantung situasi dan kondisi. Bisa bikin senang dan bahagia, semangat, ataupun sebaliknya. Jane pun jadi tertarik untuk nyobain tuh. Dan seketika itu Jane pun langsung ngefek dan malah bersedih. Sampai akhirnya sesaat kemudian dia malah berenang. Lantas setelah itu Jane pun dipinjamkan baju sama Paulo. Melihat Jane yang udah basah banget karena habis berenang, Paulo pun mulai mendekatinya. Akhirnya mereka terbawa suasana. Mereka pun jadi melaksanakan peperangan kala itu. Namun kali ini dalam keadaan sadar, tidak seperti malam kemarin.
Lantas, nggak berselang lama, Paulo menerima telepon yang membuatnya emosi. Jane pun menanyakan apa yang terjadi. Bukannya menjawab, Paulo malah meminta Jane untuk mencarikan makan di warung terdekat. Di tengah jalan, Jane melihat wanita yang tadi sempat membuat Paulo emosi. Karena takut terjadi apa-apa, Jane pun akhirnya putar balik. Setibanya di sana, Jane pun mendapati Paulo tengah bertengkar dengan wanita itu. Wanita itu ternyata meminta kepastian kepada Paulo kapan dia akan menikahinya. Paulo pun memintanya untuk bersabar karena saat ini ia sedang melakukan kontrak syuting film oleh agensinya untuk berpacaran dengan Bea, lawan mainnya di film terbaru. Dari sinilah Jane pun akhirnya mengetahui kalau si Paulo itu orangnya kasar banget. Jane pun akhirnya muncul dan membantu si ibu yang terjatuh tadi. Paulo pun kemudian pergi dengan membawa Jane serta putranya itu. Jane pun terus meminta untuk berhenti dan mengembalikan putranya itu kepada sang ibu. Namun tak kunjung berhenti si Jane itu yang iba dengan wanita tadi. Ia pun akhirnya lompat dan mengembalikan putra itu kepada sang ibu. Dan singkat cerita, ketika Jane sudah sampai di apartemennya, dia nggak nyangka bahwa idolanya itu yang sangat dia junjung tinggi berbeda 180 derajat dengan apa yang ada di film. Mulai saat ini dia pun nggak bakalan lagi nih suka sama artis atau siapapun, dan setelah itu film pun selesai. Jadi pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan pernah memandang seseorang dari covernya. Ketika lu pada nggak ngetahui gimana sih kisahnya